Halo, perkenalkan nama saya Ignatia Triani Dorkaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, hari ini saya akan mereview buku dari Surjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, bab 6, Lapisan Masyarakat atau stratifikasi sosial. Yang pertama, pengantar. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarki. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti: A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan dan lain-lain. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu milik, wewenang dan kekuasaan. C. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, dan keanggotaan pada suatu organisasi. Kita masuk pada poin yang ke C, sistem-sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Poin D, kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial. Yang pertama, menurut Kurt B. Meyer, istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan. Yang kedua, menurut Max Weber, membuat perbedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata. E. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material; yang kedua, ukuran kekuasaan; ketiga, ukuran kehormatan; keempat, ukuran ilmu pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Kita masuk dalam poin yang ke G, lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya, dengan upacara
peresmian, pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan jabatan, juga wewenang dan kekuasaan disertai pembatasannya dalam pelaksanaan. Chester E. Barnard membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Poin yang ke-H, mobilitas sosial atau social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal yaitu: A. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak atau tertutup. B. Tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. C. Gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. D. Gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. E. Berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomis, politik, dan pekerjaan yang berbeda. 4. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Yang terakhir kita masuk dalam poinnya yang ke-I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut, dan yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut, sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan-kedudukan serta peranannya. Demikian review saya dari buku Surjana Sukantos Sosiologi Suatu Pengantar, bab 6 lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.